Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kajian kisah Nabi-Nabi Allah. Pada kesempatan ini, tema kajian kita adalah kisah Yusuf alaihi salam. Untuk episode kedua kisah Nabi Yusuf berjudul Dikhianati Saudara, Dibuang ke Dalam Sumur. Saudara-saudara Yusuf melakukan persekongkolan untuk mencelakai Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Sungguh dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya. Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik. Seseorang di antara mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu hendak berbuat. Al-Quran Surat Yusuf ayat 7 sampai dengan 10. Dalam kitab Perjanjian Lama disebutkan bahwa Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Hal ini tidak diceritakan dalam Al-Quran. Al-Quran hanya menyebutkan kebencian saudara-saudara Yusuf pada dirinya. Jika Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, maka hal tersebut akan kian mengobarkan kebencian mereka. Kemudian mereka akan membunuhnya. Yusuf alaihissalam mematuhi perintah ayahnya. Mimpi itu tidak diceritakan kepada saudara-saudaranya. Namun kendati Yusuf tidak menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, mereka berkumpul merancang rencana untuk mencelakainya. Hal itulah yang membuat mereka diklaim dengan kezaliman. Salah satu dari mereka bertanya, mengapa cinta ayah kepada Yusuf lebih besar daripada kepada kita? Saudara yang kedua menjawab, barangkali karena ketampanannya. Saudara yang ketiga menyoal,
Cinta ayah tidak hanya kepada Yusuf, tapi juga kepada Bunyamin. Mereka berdua telah merebut hati ayah. Saudara yang pertama berkata, ayah kita benar-benar dalam kesesatan. Salah satu dari mereka mengusulkan penyelesaian masalah yang mereka hadapi. Bunuh saja Yusuf. Yang lain berkata, mengapa kita harus membunuhnya? Kita buang saja Yusuf dari negeri kita. Kita buang dia ke daerah yang sangat jauh. Lainnya lagi berkata, mengapa kita tidak membunuh saja sehingga hati kita menjadi tenang? Kita ingin cinta ayah hanya untuk kita, bukan? Salah satu dari mereka berkata, Allah telah menggerakkan hatinya dengan kasih sayang, atau Allah telah menghunjamkan rasa takut di hatinya untuk membunuh. Apa alasannya hingga kita harus membunuhnya? Apakah kalian ingin menghabisi nyawanya? Sungguh, itu tindakan yang berbahaya sekali. Ayolah, kita buang saja Yusuf ke sebuah sumur yang dilewati oleh para saudagar. Salah satu dari saudagar ini pasti akan menemukannya, dan dia akan dibawa pergi jauh sehingga hilang dari pandangan ayah kita. Tercapailah tujuan kita untuk menjauhkannya dari ayah kita. Kemudian setelah itu kita bertobat atas kejahatan yang kita lakukan dan kita kembali menjadi hamba yang baik. Dialog mereka terus berlanjut setelah muncul ide menceburkan Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Mereka ingin memilih jalan yang paling mudah dan paling baik bagi mereka. Akhirnya, ide untuk membunuh tidak dipakai. Mereka memilih menyingkirkan dan menjauhkan Yusuf saja. Ide ini dipandang sebagai cara yang paling baik. Dari sini kita tahu, meskipun jahat dan dengki, mereka atau salah satu dari mereka ada yang berhati baik. Mereka telah sepakat untuk membuang Yusuf alaihissalam di salah satu sumur, dan waktunya pun telah mereka rancang dengan rapi. Setelah itu terjadi perbincangan antara mereka dengan Yakub. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Mereka berkata, wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya. Dia Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya. Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami golongan yang kuat, kalau demikian tentu kami orang-orang yang rugi. Al-Quran Surat Yusuf ayat 11 sampai dengan
14. Dialog antara Yakub alaihissalam dengan putra-putranya berjalan dengan tenang, alot tetapi tegang. Hal ini dapat dilihat dari perkataan mereka. Apa sebabnya ayah tidak mempercayai kami soal Yusuf? Apakah ayah tidak mempercayai kami sebagai saudara-saudara Yusuf? Ayah terlalu mengkhawatirkan Yusuf dan ayah tidak mempercayai kami. Sungguh kami mencintainya dan kami akan menjaganya dengan baik. Mengapa ayah tidak mengizinkan dia bermain dengan kami besok pagi? Demi kesehatannya, biarkanlah dia keluar, bermain, dan berjalan-jalan. Lihatlah wajahnya yang pucat. Itu karena dia sering berada di dalam rumah. Wajah anak kecil akan pucat karena dia tidak bermain di luar. Yakub alaihissalam tidak bisa menjawab alasan-alasan yang mereka ungkapkan. Sesungguhnya Yakub mengkhawatirkan Yusuf dari serigala padang pasir. Apakah yang dimaksud Yakub dengan serigala padang pasir ini adalah serigala yang ada di antara mereka, ataukah serigala yang sesungguhnya? Tak ada yang tahu. Mereka membujuk ayahnya agar mengizinkan Yusuf diajak keluar. Mereka menangkis alasan ayahnya yang khawatir Yusuf dimangsa serigala. Mereka berkata, apakah hal itu masuk akal? Kami ada 10 orang. Apakah kami akan membiarkan sendirian? Padahal jumlah kami banyak. Kami benar-benar menjadi lelaki yang merugi dan tak bernyali jika Yusuf sampai tertimpa bencana. Serigala tidak akan menerkamnya. Janganlah ayah terlalu mengkhawatirkannya. Akhirnya, Yakub menyerah setelah mendapat tekanan dari putra-putranya. Hari berikutnya, bersama Yusuf, mereka pergi ke padang pasir. Mereka berjalan ke tempat yang jauh. Mereka memilih sumur yang sering dilalui oleh kafilah pedagang. Setelah sumur itu ditemukan, Yusuf dibawa dan akan diceburkan ke dalamnya. Namun Allah menurunkan wahyu kepada Yusuf alaihissalam bahwa beliau akan selamat. Maka dari itu, beliau sama sekali tidak merasa takut. Diwahyukan pula bahwa pada suatu hari nanti, Yusuf akan berjumpa lagi dengan mereka dan beliau akan menunjukkan apa yang telah mereka lakukan terhadap dirinya. Adegan itu pun usai. Kemudian layar diisi dengan peristiwa yang lain. Di sini ada beberapa hal yang tidak kita ketahui. Kita tidak melihat bagaimana mereka melemparkan Yusuf alaihissalam ke dalam sumur itu. Kita hanya dapat membayangkan Yusuf berusaha berontak, lalu mereka memukulnya. Setelah itu mereka menyuruh Yusuf melepas bajunya, kemudian menceburkannya ke dalam sumur dalam keadaan telanjang. Setelah itu Allah memberikan wahyu kepadanya bahwa beliau akan selamat. Oleh karena itu, beliau tidak bersusah hati. Sumur itu ada airnya. Sebagian tubuh Yusuf terendam air, tetapi tidak sampai membuatnya celaka. Di dalam sumur itu, beliau seorang diri. Kemudian beliau menggapai ke sebuah batu yang menonjol dan duduk di atas batu itu. Demikianlah kisah Yusuf episode ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.